dan prosesnya luar biasa, support dari pemerintah, dan alhamdulillah tadi malam Pak Mensesnek menginfokan bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sudah menandatangani. Dan hari ini sudah dikirimkan ke DPR, dan mudah-mudahan ya minggu depan ada rapat. That they look after each other. They need to work together because we need to, get Indonesian football to another level, and we do it together. All the coaches, they're the educators of the youth. Terus bisa menanyakan, ada rasa penasaran, ya siapa Bung pemain-pemain yang dua nanti diumumkan oleh Pak Erick, karena kan sebelumnya Erick Thohir mengatakan, ya dalam konten saya juga sebelumnya, itu ada dua, satu gelandang serang, satu pemain di lini serang, ya, pemain depan, entah striker atau pemain di wing, ya, di flank. Kita juga tidak tahu, ya, walaupun Naturalisasi jadi tampak mudah. Erick Thohir bawa berkas dua pemain top yang sangat diinginkan Coach Patrick, Joel Piroe dan Victor Gyökeres. Naturalisasi pemain sepak bola seringkali dianggap rumit, penuh prosedur panjang, dan memakan waktu lama. Namun kali ini, proses yang biasanya melelahkan itu tampak begitu mulus. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menunjukkan kepiawaiannya dalam diplomasi dan manajemen dengan membawa berkas dua pemain top yang sejak lama diidamkan oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Joel Piroe dan Victor Gyökeres. Kabar ini langsung mengguncang jagat sepak bola tanah air. Betapa tidak, dua nama ini bukan sembarangan. Mereka adalah striker kelas dunia, mesin gol di Eropa, dan kini bersiap membela merah putih. Selama bertahun-tahun, isu naturalisasi sering memunculkan keraguan di kalangan publik. Banyak kasus tersendat di meja birokrasi, entah karena dokumen yang kurang lengkap, peraturan yang berbelit, atau bahkan tarik ulur politik. Namun kali ini, situasinya berbeda. Erick Thohir tampak begitu percaya diri. Dengan jaringan yang luas dan pengalaman sebagai pejabat tinggi negara sekaligus tokoh olahraga internasional, ia tahu bagaimana menyelesaikan persoalan dengan cepat. Berkas Joel Piroe dan Victor Gyökeres berhasil ia bawa ke meja DPR dengan kelengkapan yang sempurna. Langkah ini membuat naturalisasi keduanya terlihat mudah. Semua pihak terkejut, sesuatu yang sebelumnya diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan kini bisa selesai dalam hitungan minggu. Publik menyambut dengan gembira, sementara media internasional mulai menyoroti keseriusan Indonesia dalam menggarap proyek besar menuju Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sejak awal menyampaikan kebutuhan tim. Ia sadar, untuk bersaing di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia membutuhkan penyerang berkelas. Joel Piroe adalah tipikal striker modern. Ia punya insting tajam di dalam kotak penalti, kemampuan membuka ruang, serta ketenangan saat menyelesaikan peluang. Di EFL Championship hingga Premier League, ia dikenal sebagai salah satu penyerang paling konsisten. Victor Gyökeres bahkan lebih menakutkan lagi. Catatan golnya di Sporting CP Portugal begitu luar biasa, lebih dari 50 gol semusim. Kini, ia menjadi bagian dari Arsenal, klub besar Premier League. Dengan fisik kuat, kecepatan, serta naluri mencetak gol, Gyökeres adalah momok bagi bek manapun. Kehadiran keduanya adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi Kluivert. Sebagai mantan striker legendaris Belanda, ia tahu betul pentingnya lini depan yang tajam. Dengan dua pemain ini, gaya bermain ofensif yang diinginkannya bisa terrealisasi sempurna. Indonesia kini sedang bersiap menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan-lawan berat sudah menunggu, Arab Saudi, Irak. Sebelumnya, banyak yang menganggap Indonesia hanya akan menjadi penggembira. Namun semua itu berubah drastis begitu kabar naturalisasi Piroe dan Gyökeres diumumkan. Kini, Garuda dianggap punya peluang nyata untuk mencuri poin bahkan mengamankan tiket ke Piala Dunia. Di lini depan, kombinasi keduanya bisa menjadi duet mematikan. Bayangkan Piroe yang lihai mencari celah dikombinasikan dengan Gyökeres yang haus gol. Pertahanan lawan jelas tidak bisa lagi memandang sebelah mata.
Keberhasilan membawa dua berkas ini bukan sekadar soal administratif. Lebih dari itu, ini adalah simbol tekad Indonesia untuk keluar dari bayang-bayang mediokritas. Meningkatkan kualitas tim secara drastis, dengan dua striker kelas dunia, Indonesia kini punya senjata ofensif yang setara dengan tim papan atas Asia. Membangkitkan mental juara, pemain lokal akan termotivasi bermain lebih baik di samping nama besar seperti Piru dan Gyökeres. Menarik perhatian dunia, media internasional mulai menyoroti langkah berani Indonesia. Tidak lagi dianggap enteng, Garuda mulai dilihat sebagai ancaman nyata. Membuka jalan bagi pemain keturunan lain, proses mulus ini bisa jadi contoh sukses bagi talenta diaspora lain untuk ikut bergabung. Supporter Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu paling fanatik di dunia, langsung menyambut kabar ini dengan gegap gempita. Stadion-stadion virtual di media sosial penuh dengan komentar positif, doa, dan semangat untuk dua striker anyar ini. Dimanapun timnas Indonesia bermain, dukungan tidak akan pernah berhenti. Bahkan di Arab Saudi dan Irak, ribuan diaspora siap hadir di tribun untuk mendukung langsung. Bagi Piru dan Gyökeres, ini adalah pengalaman baru yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, cinta tanpa syarat dari jutaan orang. Tantangan tetap besar, meski naturalisasi tampak mudah, tantangan di lapangan tetap nyata. Arab Saudi dan Irak bukan lawan ringan. Mereka punya pengalaman bertahun-tahun di level tinggi, termasuk tampil di Piala Dunia. Namun Indonesia kini punya senjata baru. Coach Patrick akan berusaha meracik strategi terbaik untuk menyatukan Piru dan Gyökeres ke dalam sistem permainan. Adaptasi memang dibutuhkan, tapi dengan kualitas yang dimiliki, diyakini keduanya tidak butuh waktu lama untuk nyetel dengan tim. Indonesia di jalur yang tepat. Erick Thohir bisa tersenyum lega. Usahanya membuahkan hasil besar. Proses naturalisasi yang tampak mudah ini adalah bukti bahwa visi besar bisa diwujudkan jika ada keseriusan. Kini, mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia tidak lagi sekadar angan. Dengan skuad yang semakin kuat, dukungan rakyat yang total, serta strategi matang dari Coach Patrick, peluang itu semakin nyata. Joel Piru dan Victor Gyökeres adalah simbol kebangkitan. Mereka datang bukan hanya untuk bermain bola, tetapi untuk menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Jika semua berjalan sesuai rencana, tahun 2026 bisa menjadi saksi, untuk pertama kalinya, Garuda terbang tinggi di panggung terbesar dunia, membawa bendera merah putih di Piala Dunia. Sepak bola adalah dunia penuh pilihan, jalan berliku, dan keputusan besar yang menentukan masa depan seorang pemain. Itulah yang kini sedang terjadi pada dua penyerang tajam Eropa, Joel Piru dan Victor Gyökeres. Meski memiliki kemampuan mumpuni, keduanya tak kunjung dipanggil secara reguler oleh timnas negara asalnya. Situasi itu justru membuka jalan lain, jalan yang membawa mereka jauh ke Asia Tenggara, tepatnya ke Indonesia. Di negeri yang tengah haus prestasi sepak bola, mereka menemukan harapan baru. Joel Piru lahir dan besar di Belanda, negara dengan tradisi sepak bola yang sangat kuat. Sebagai striker muda, ia sempat masuk skuad